the body samurai mind. They can't be. Kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Pada suatu pagi di hari Jumat, siswa dan siswi SMA Slamet Riyadi melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Biasanya, setiap Jumat minggu pertama diadakan kegiatan literasi setiap pagi selama 15-20 menit yang bertujuan untuk menambah wawasan para peserta didik dan menaikkan minat baca para peserta didik. Seperti saat ini contohnya, siswi bernama Restu sedang membaca salah satu buku. Selain menaikkan minat baca para peserta didik, membaca buku juga meningkatkan perkembangan kognitif peserta didik sekolah menengah atas. Mengapa demikian? Menurut West dan Lombardo atau Arma Abdullah dan Agus Manji 1994 menyatakan bahwa perkembangan kognitif pada siswa sekolah menengah atas atau siswa SMA meliputi peningkatan fungsi intelektual, kapasitas memori dan bahasa, dan pemikiran konseptual. Siswa mengalami peningkatan kemampuan mengekspresikan diri, kemampuan memecahkan masalah, dan membuat keputusan akan meningkat. Kemampuan kognitif terus berkembang selama masa sekolah menengah atas atau selama masa SMA. Akan tetapi, bagaimanapun tidak semua perubahan kognitif pada masa SMA tersebut mengarah pada peningkatan potensi. Kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahan usia. Meskipun demikian, sejumlah ahli percaya bahwa kemunduran keterampilan kognitif yang terjadi terutama pada masa sekolah menengah atas atau masa SMA akhir dapat ditingkatkan kembali melalui serangkaian pelatihan. Perkembangan kognitif pada usia dewasa awal dikemukakan oleh Caye 1997 bahwa tahap-tahap kognitif Piaget menggambarkan peningkatan efisiensi dalam perolehan informasi yang baru. Sebagai contoh, pada masa dewasa awal, terdapat perubahan dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan. Menerapkan apa yang sudah diketahui, khususnya dalam hal penentuan karir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Sama seperti yang dilakukan oleh siswi-siswi tersebut, setelah mereka membaca buku tersebut, mereka mulai termotivasi dengan kalimat-kalimat penyemangat yang ada pada buku tersebut, sehingga mereka mulai menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Terdapat beberapa teori menurut para psikolog yang berhubungan dengan perkembangan kognitif. Ada salah satunya adalah teori Jean Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Piaget mengemukakan bahwa kemampuan kognitif manusia terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap sensori motorik yang berada pada usia 0-2 tahun, kemudian ada praoperasional pada usia 2-7 tahun,
dan ada operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Kemudian ada operasional formal pada usia 11-15 tahun ke atas. Kognitif terdiri dari 6 kata, yaitu yang pertama pengetahuan, yang berarti seseorang bisa mengingat atau menghafal. Kemudian ada pemahaman, yang berarti seorang bisa menginterpretasikan. Yang ketiga ada aplikasi, yang berarti menggunakan konsep atau memecahkan masalah. Kemudian ada analisis, yang berarti menjabarkan suatu konsep. Dan ada sintesis, yang berarti menggabungkan nilai, metode, ide, dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi, yang berarti bisa membagikan nilai, ide, metode, dan lain-lain. Afektif lebih menekankan pada aspek perasaan seperti minat dan sikap. Nah, di sisi lain ada siswa yang sedang sibuk untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Siswa tersebut bernama Oci, Restu, dan Cinta, yang merupakan siswi yang dikenal sebagai Social Butterfly SMA Slamet Riyadi. Pada usia anak SMA terjadi perkembangan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Anak usia SMA memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong mereka untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Dalam hubungan persahabatan, anak usia SMA memilih teman yang memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Pada masa ini juga berkembang sikap konformity, yaitu kecenderungan untuk mengikuti opini, kebiasaan, dan keinginan orang lain atau teman sebayanya. Perkembangan sikap ini dapat memberikan dampak positif serta negatif bagi dirinya. Anak usia SMA mencapai perkembangan sosial yang matang, dalam arti memiliki penyesuaian sosial yang tepat. Penyesuaian sosial yang tepat ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi. Adapun karakteristik penyesuaian anak usia SMA di 3 lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan keluarga, di mana Anda menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga, menerima otoritas orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan keluarga, serta berusaha untuk membantu keluarga sebagai individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada di lingkungan sekolah. Yang pertama ada bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya, serta membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Kemudian ada di lingkungan masyarakat dengan mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain, dan
bersikap respek terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan di masyarakat. Afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, ada pengenalan, yang berarti ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua, merespon atau aktif dalam berpartisipasi. Kemudian, yang ketiga ada penghargaan, yang berarti menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai. Yang keempat, ada perorganisasian, yang berarti menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan yang terakhir, yang kelima ada pengalaman, yang berarti menjadikan nilai-nilai sebagai sebuah dari pola hidup. Hasil belajar proses ini tentang dengan sikap dan nilai yang berorientasi kepada penguasaan dan kepemilikan serta kecakapan proses atau metode. Ciri-ciri hasil belajar ini tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah lakunya, misalkan perhatian terhadap pelajaran, kedisiplinan, motivasi belajar, dan rasa hormat, serta lain-lain. Pada ranah afektif ini dapat dirintis menjadi 5 jenjang yang disusun mulai dari paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks. Yang pertama ada penerimaan atau menerima, yang kedua ada tanggapan atau menanggapi, yang ketiga ada penghargaan atau menilai atau penilaian, yang keempat ada pengorganisasian atau organisasi, dan yang kelima ada karakterisasi terhadap nilai atau karakterisasi oleh nilai. Kemudian ada psikomotorik, lebih menekankan pada keterampilan motorik, di mana perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot, mulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemampuan psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf otak untuk jenjang pendidikan SMA. Mata pelajaran yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, fisika, kimia, biologi, dan keterampilan. Dengan kata lain, kegiatan belajar yang berhubungan dengan ranah psikomotor adalah praktik di aula atau lapangan dan praktikum laboratorium. Dalam kegiatan-kegiatan praktik itu juga ada ranah kognitif dan afektifnya, namun hanya sedikit bila dibandingkan dengan ranah psikomotor. Perkembangan psikomotorik yang dilakukan atau dilalui oleh peserta didik di SMA memiliki kekhususan yang antara lain ditandai oleh perubahan-perubahan ukuran tubuh dan ciri kelamin yang primer maupun sekunder. Perubahan-perubahan tersebut dikelompokkan dalam 2 kategori besar, yaitu percepatan pertumbuhan dan proses kematangan seksual yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Perubahan-perubahan fisik tersebut merupakan gejala umum dalam pertumbuhan peserta didik di SMA. Perubahan-perubahan fisik tersebut bukan hanya berhubungan dengan bertambahnya ukuran tubuh dan berubahnya proporsi tubuh saja, akan tetapi juga meliputi ciri-ciri yang terdapat pada kelamin primer dan sekunder. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengikuti irama tertentu. Hal ini terjadi karena pengaruh faktor keluarga, gizi, emosi, jenis kelamin, dan kesehatan. Perubahan-perubahan yang dialami peserta didik SMA mempengaruhi perkembangan tingkah laku yang ditampakkan pada perilaku yang canggung dalam proses penyesuaian diri mereka, isolasi diri dan kelompok dari pergaulan, perilaku emosional, imitasi berlebihan, dan lain-lain.